Hai semua, Eilat terletak jauh dari pusat populasi utama Israel. Eilat terletak di bagian utara Teluk Aqaba, berfungsi sebagai kota wisata penting, dan memiliki lokasi strategis sebagai satu-satunya jalur akses Israel ke Laut Merah. Pada tahun 2012, Israel dan China menyelesaikan rencana proyek yang mendapatkan lampu hijau dari Kabinet Israel pada Maret 2014. Rencananya China akan membangun jalur kereta kargo yang menghubungkan pelabuhan Eilat di Laut Merah ke pelabuhan Asdod dan Haifa di pantai Mediterania di Israel. Proyek yang bernama Red Med Sea Railway Line akan menjadi jalur pengiriman alternatif dari terusan Suez. Jalur ini direncanakan setelah Perang Arab Israel tahun 1948, kemudian dibatalkan hingga pada 1955 Perdana Menteri pertama Israel, yaitu David Ben-Gurion, kembali merencanakan jalur itu. Proyek serupa yang ditujukan untuk menciptakan rute alternatif terusan Suez adalah terusan Israel atau terusan Ben-Gurion. Rute kanal direncanakan melalui kota pelabuhan Eilat, kemudian terusan tersebut berbelok ke barat sebelum cekungan Laut Mati, yang akhirnya terusan menuju ke utara untuk menghindari jalur Gaza dan terhubung ke Laut Mediterania. Gagasan awal pembuatan terusan muncul pertama kali di pertengahan tahun 1800-an. Pada waktu itu, Inggris menyarankan agar dibangunnya terusan yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Mati. Hingga akhirnya pada tahun 1869, terusan Suez resmi dibuka. Lalu pada tahun 1888, diadakan Konvensi Internasional Konstantinopel yang mengizinkan kapal dari berbagai negara untuk melewati terusan Suez pada saat perang maupun damai. Akan tetapi di tahun 1956, Mesir ingin menasionalisasi kanal dalam upaya melawan dominasi kolonial Eropa. Keputusan ini mendapatkan reaksi keras dari Inggris dan Prancis. Inggris dan Prancis bekerja sama dengan Israel. Ketegangan ini kemudian dijuluki dengan krisis Suez yang menyebabkan penutupan terusan Suez selama berbulan-bulan. Lalu pada Juni 1967, kanal tersebut berubah menjadi medan pertempuran antara Israel dan Mesir ketika konflik antara kedua negara kembali meletus. Perang antara Mesir dan Israel ini membuat kanal tersebut diblokir selama 8 tahun. Penutupan terusan Suez itu dapat mengganggu perdagangan global, sehingga pada tahun 60-an, Israel membuat proposal proyek terusan Ben-Gurion. Jika jadi dibangun nanti, diperkirakan biaya pembangunan proyek terusan Ben-Gurion akan menghabiskan sekitar 232 hingga 797 triliun rupiah. Direncanakan terusan Ben-Gurion akan memiliki panjang sekitar 193 km atau 100 km lebih panjang daripada terusan Suez. Selain melibatkan biaya yang mahal, terdapat juga tantangan teknis karena rute yang direncanakan 100 km lebih panjang dari terusan Suez. Karena lebih kompleks daripada terusan Suez, dalam rencana awalnya juga akan melibatkan penggunaan 520 bom nuklir untuk penggalian terusan pada Gurun Negev di Israel. Penggunaan bom nuklir dilakukan untuk menghemat biaya karena jika menggunakan cara penggalian konvensional, biaya yang dikeluarkan akan sangatlah besar. Catatan pembangunan terusan Ben-Gurion tersebut tercantum dalam memorandum pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1963, di mana dalam memorandum itu disebutkan rencana penggunaan bom nuklir di bawah tanah untuk membantu pembangunan terusan Ben-Gurion. Dan kemudian memorandum tersebut bocor ke publik pada tahun 90-an. Program ini merupakan bagian pengembangan teknik penggunaan bahan peledak nuklir untuk tujuan konstruksi yang dinamakan Project Pulsar. Program yang diselenggarakan bulan Juni 1957 tersebut merupakan bagian dari upaya Atom for Peace di seluruh dunia. Program serupa juga dilakukan di Uni Soviet dengan nama Nuclear Explosions for the National Economy. Usulan penggunaan bahan peledak nuklir dalam proyek Pulsar itu termasuk pelebaran terusan Panama, kemudian pembangunan jalur air permukaan laut baru melalui Nicaragua yang disebut dengan Kanal Panatomik,
lalu memotong jalur melalui daerah pegunungan untuk jalan raya, dan banyak lagi. Nantinya terusan Ben Gurion juga menawarkan keuntungan serupa dengan terusan Suez. Kapal dapat melewati rute yang lebih singkat dari Eropa ke Asia tanpa mengelilingi Afrika. Terusan Ben Gurion bisa dijadikan sebagai rute alternatif bagi kapal yang tidak bisa melewati terusan Suez karena ukurannya. Terusan Ben Gurion direncanakan memiliki kedalaman 50 meter dengan lebarnya 200 meter, yang artinya memiliki kedalaman 10 meter lebih dalam dibanding terusan Suez. Nantinya kapal dengan panjang 300 meter dan lebar 110 meter dapat melewati terusan Ben Gurion dengan mudah. Jika proyek ini benar-benar terrealisasi, maka dapat mengubah dinamika perdagangan global dengan mematahkan monopoli Mesir atas jalur perdagangan terpendek. Siapapun yang mengontrol terusan Ben Gurion akan memiliki pengaruh besar dalam pasokan global minyak, biji-bijian, dan pelayaran. Akan tetapi, selain medan yang sulit dan topografi yang rumit, proyek ini juga akan menghadapi tantangan besar dalam hal pembebasan lahan. Tantangan sosial dan politik pun juga mengintai di balik rencana ini. Rute yang diusulkan akan melalui daerah padat penduduk, sehingga menyulitkan proses pembebasan lahan dan proses pemindahan warganya. Ancaman militer yang terus-menerus di wilayah itu juga menimbulkan resiko nyata bagi keamanan dan operasional terusan Ben Gurion yang nantinya akan dilewati kapal kargo bernilai miliaran dolar setiap harinya. Kemudian proyek sebesar itu juga membutuhkan kolaborasi dan persetujuan dari beberapa negara, termasuk Yordania dan Mesir. Konflik sejarah dan ketegangan yang mewarnai hubungan di wilayah tersebut membuat sulit bagi semua pihak untuk sepakat terkait kontrol atas jalur perdagangan dunia yang sangat vital ini. Terutama dengan Mesir yang memiliki kepentingan kuat untuk mempertahankan kendali atas terusan Suez yang menjadi sumber pendapatan utama bagi negara tersebut.